Maaf ya guys, sinyalnya jelek nih. Di sini sama-sama kan. Mandi dulu. Lagi kerja kata di sini katanya. Udah ikut ya. Aku mandinya cuma Pulang aja Bu Yeni ya. aku aja. Ada lagi kerja, lagi meeting. Hai Kak Darto. Kangen banget ngeliat muka lo Kak Darto, ya Allah. Gue kangen keisangan lo. Kak mana kak? Kak, kosan. Lagi diet kayaknya. Enggak, aku gak diet. Nabila tuh gak pernah diet tau. Makan aja, karena aku udah trauma banget, sakit, dirawat, terus kayak gak bisa makan apapun. Terus aku jadi mikir kayak, ih serius om. Jadi aku sekarang kalau makan aja, gak mau milih-milih makan. Tuh Eyang. Hai Jo. Assalamualaikum. How are you? Sih. Kak mana? Aja. Ya, maaf. Aja satu ada makan, satu makan. Iya, ntar makan. Kok kerusan katanya, masa sih? Alhamdulillah. Kak, mau gue kerusan kak? Gak, lu liat gue kerusan. Udah lama gak ketemu. Siapa itu? Tante Elsa. Hai tante. Ramai banget di sini, ada sepupu aku juga ya. Kak, lihat. Dari mana kak? Lo kak kemarin? Makasih. Ya ampun, baik banget. Sepupu aku dikasih coklat. Balik. Di rumahnya rame. Iya, ini lagi di rumah yang aku, jadi rame banget kumpul sama sepupu. Karena kan sepupu aku juga udah ada yang pindah ke luar negeri kan, jadi kayak baru balik ya. Seneng. Gimana sih? Kalau mau ngecas gimana sih kak? Sudah tuh di kota sana. Gimana ya? Aku jadi bingung. Bibirnya kayak sih mancung. Tante selamat ya. Ini ponakan aku bakal ponakan lagi sepupu. Tuh lucu banget ya. Melek Siapa dia. namanya om? Ryan. Ryan. Masa sih nggak ada suaranya serius? Kata Tasya. Di sini aja deh aku ngatasnya. Susah banget guys. Dia emang habis ini. Lama banget, parah. Udah tadi udah tungguin, baru datang nih Bu Haji satu. Ini ya meeting dulu tadi. Terus kan kerja di mana deh kak? Kerja di Altera Indonesia. Kak ada loker nggak tuh? Apa? Ada loker nggak? Info lowongan kerja. Ada, banyak. Tuh, Altera lagi buka banyak lowongan. tuh. Altera lagi banyak lowongan. Terus juga gue lagi nyari buat tim sih sebenarnya. Hubungin dia aja deh kalau mau nanya loker nih sama sepupu gue. Tapi gue kasih IG-nya. Dia aja. Ntar aku kasih IG-nya tapi serius nih kak. Iya, aku emang lagi nyari tim. Jadi tim aku satu ada yang cabut. DM aja DM. Dibutuhin tuh sarjana apa sih kak? Nih. Sarjana apa? Nggak usah apakah hukum ataukah Oh enggak sih. ekonomi. Lebih ke bisnis sih. Oh bisnis manajemen berarti dong. Tapi sebenarnya kalau salah pengen cari hukum, ya bisa buka aja di websitenya altera.id. Altera.id. Itu tentang apa sih perusahaan lo kak? Perusahaanku itu digital, perusahaan digital. Jadi kita tuh ada banyak sih sebenarnya subworknya, tapi gue sendiri di situ handle-nya di A-Bills, Altera Bills. Jadinya dia lebih ke Di mana tuh kak? Daerah mana tuh kantornya? Setiabudi. Gitu. Jadi lebih ke produk digital, pembayaran pulsa, terus juga pembayaran PLN, kayak gitu-gitu ada semuanya situ. Pengen beli voucher game juga ada. Beli voucher apa lagi buat ngelihat live-nya Ayu? Apa nama IG-nya? Nanti aku kasih tahu ke Yang kalian. minat bisa DM. Asal jangan tanya buat cari pacar, udah laku. Ya, ketahuan deh gue nggak punya. Dia aja belum, apalagi Tasya gitu. Enggak balik. Nabila rencananya mau nikah umur berapa? Ada deh. Kita S2 dulu aja.
Aku kalau ditanya pengennya umur berapa ya? 25 lah ya. Tapi karena sepupu aku aja nikahnya umur 26, jadi kayaknya menurut aku jangan 25 ya Kak ya. Iya, terus Yang penting sama harus juga. kejar mimpi dulu ya nggak sih Kak? Yang penting cari duit dulu. Sama pendidikan sih yang paling Kalau penting. ya ngejar karir sama pendidikan sih. Maksudnya biar kita harus menyelesaikan. Menurut aku ya Kak, sebelum menikah tuh kita harus menyelesaikan dulu apa ya? Menyelesaikan dulu apa yang menjadi urusan kita, baru kita menikah gitu loh menurut aku ya. Karena nantinya kalau misalnya udah nikah kan pasti kita kayak ngurus anak nggak sih Kak, ngurus suami ya kan? Iya. Tapi gimana nih Kak, ngomong-ngomong tentang pernikahan? Gimana ngomong-ngomong tentang pernikahan? Ya syukur-syukur Nabila dapat suami yang ngertiin ya, tetap boleh berkarir gitu ya. Amin. Tapi ngomong-ngomong soal pernikahan, menurut pandangan lo kan lo baru nikah nih Kak, berapa bulan Kak? 3 bulan ya? Enggak, udah 3 bulan. 6 bulan, Apaan 7 sih bulan. lu November ya nikahnya? Ih, sejak kapan November sih? Apa sih? Agustus ya Kak? Juli sayang, 8 bulan. Oh ya Juli. berarti sekarang. Oke, gimana setelah 8 bulan menikah? Banyak How do you feel? ininya sih, banyak apa ya? honeymoon terus. Enggak juga. Karena aku kerja, jadi enak aja. Gitu Enggak, maksud gue yang adalah perhatiin sekarang. bukan soal perhatian tentang cinta, tapi kan menikah itu kan nggak cuma ngomongin soal cinta. Tapi Iyalah. gimana sejauh 8 bulan ini lo menikah, apakah ada perubahan dalam diri lo secara Iya. spesifik, Pasti. secara personality lo tuh gimana? Yang mungkin tadinya lo sebagai orang yang ya cuek gitu kan, terus kayak ya udahlah males lah gitu kan, terus tiba-tiba jadi rajin. Nanti aja mah kenyang. Aduh, aku nggak tahu coklat. Nanti masih ada coklat. Ada yang putih, coklat putih, white coklat. Kalau perubahan drastis mungkin dalam time management kali ya. Kalau itu drastis banget. Kita lebih disiplin sih. Jadi mau nggak mau tuh yang biasanya ya kalau waktu masih sendiri kayak abis sholat subuh tidur lagi bangun jam 8 pas mau berangkat kerja. Oke. Then after you sekarang married, tuh after married jadi kayak bangun tidur tuh subuh gitu kan. Udah tuh nggak bisa tidur lagi karena kan prepare masak buat suami. Terus juga beresin rumah, apalagi sekarang kan ada anak 3 di rumah kan. apaan lo anak 3 lu, anak kucing? Ya kan gue bilang, anak kucing. Iya, ada anak kucing 3 sekarang di rumah yang harus diurusin juga gitu kan. Jadinya ya udah. Efeknya gue pindahin ke lo aja deh, lo kan gak make upan. Nah, Iya, nggak make up. ini gue pindahin ke lo efeknya ada tuh. Nggak apa-apa, nggak usah pakai. Nah, gue gak pakai efeknya. Terus, jadi lebih rajin berarti tandanya kan? Iya, lebih rajin pastinya. Terus juga dalam sisi keuangan jadi lebih hemat. Dia bilang Nabila menikah fix jadi patah hati sedunia. Enggak sedunia juga sih. Aduh. Sayang, sayang. Come here. I'm going live. Kemarin suaminya. This is Say hi to my friends. Hello. Suaminya ganteng. Baik, Open your mouth. nurut. Sama kayak papanya Ayu. Nurut Say sama hello. mamanya Ayu. Iya. Jadi dia nih Jonathan lebih muda daripada aku. Nah, ini, jadi gini. Nah, carilah laki-laki yang mencintai. Nanti gue mau bikin YouTube aja deh, kita ngobrol di YouTube. Tapi gue mau nanya sama lo tentang perbedaan usia dalam hal menikah. Jadi biar yang nonton tuh juga dapat manfaat ya ketika ngobrol di live sama aku ya. Jadi kak Tasya ini adalah tahun 94, tapi suaminya tuh seumuran aku, 99. Iya. Nah, itu pasti jauh banget usianya. Jauh 5 tahun. Yang dimana seorang laki-laki itu kan harusnya menjadi imam dan juga pemimpin ya kan dalam keluarga. Nah, tapi kan karena usianya lebih muda dari lo, nggak menutup kemungkinan mungkin dia harus lo lebih dewasa nih kak. Tapi gue mau nanya, karena dia ini lebih muda dari lo, 3 tahun lebih, 5 tahun lebih muda. 5 tahun, sorry 5 tahun lebih muda. Baru 5 belum 7. Gimana selama 8 bulan nikah ini, apakah dia udah bisa jadi, apalagi kan beda negara nih, dia orang Jerman sedangkan kata Tasya ini sepupu orang Indonesia kan, maksudnya kayak beda nggak cara dia gimana ya, bukan beda cara sih, maksudnya adalah lo bingung nggak cara ngasih tahu ke dia harusnya tuh gimana sih dalam Islam, beda adat juga dalam negara sana sama sini juga beda kan, mungkin cara mantai keluarga, nabil kultur tuh. Terus gimana cara lo sebagai istri nih kak, maksudnya lo pasti membayangkan wah suami gue bisa ngimamin gue, apalagi kan dia baru mualaf nih, lo gimana tuh kak? Nah, Lo harus banyak sabar dong. iya. So, you are Muslim. Gue nanyanya sama lu kak, lo nanya sama dia. You are Muslim now, right? Iya, you are Islam. Iya. Yeah. You learn a lot of things ya. I mean during our marriage you learn a lot of things kan. Like apa ya, maksudnya kayak lebih sabar gitu kan. Akhirnya ada di bawah ini terakhir. Jadi Jonathan, nama suamiku ini Jonathan. Jonathan ini dia mualaf itu tahun lalu. Jadi
Sebenarnya nggak tahu sih, nggak nyuruh juga dia untuk jadi mualaf. Tapi alhamdulillah mungkin karena dia mencintai Iya. Allah ya, mungkin tiba-tiba dia Dapat karena hidayah, dapat hidayah gimana, juga. nggak tahu. Allah mencintai Jonathan dan juga dia juga mencintai salah satu makhluknya, yaitu adalah lo ya kan. Iya. Nah, Ya jadi dulu tuh bener-bener nggak tahu. seru tahu pernikahan dia seru banget. Ya maksudnya serunya adalah beda umurnya jauh terus beda negara, jadi betul. makanya coba. Nah dia tuh ceritanya gini, aku nggak pernah nyuruh dia untuk masuk Islam gitu kan. Jadi selalu kayak ya udah kalau memang lo mau masuk Islam silahkan, kalau enggak juga ya udah. Aku selalu bilang kayak gitu sama dia. Jangan cepat-cepat. Pada takut gue cepet nikah, aku tuh ngobrol aja loh sama sepupu yang udah nikah, karena aku pengen tahu gimana sih gimana tentang about married life itu gimana gitu pada kenyataannya, karena jangan sampai kita salah memilih pasangan. betul. Karena sebenarnya bukan takut zaman sekarang tuh orang tuh jadi takut nikah. Sebenarnya kita nggak boleh takut nikah, tapi kita Iya. takut salah pasangan mungkin. Jadi jangan sampai salah pilih pasangan kali ya. betul. Ada yang bilang sih, aku nikah udah 2 tahun setengah, saran aku ke Bibil jangan nikah buru-buru. Terus nikah nomor 1 punya suami yang penyayang dan Betul. benar-benar perhatian. Karena ekonomi itu bisa dicari berdua. Betul, Benar. betul. Kita harus mencari yang Nih ya. mencintai kita nggak Iya, sih? Makanya itu Nabila bukan cepat-cepat nikah tapi kepengen sharing. Nah, Iya. kalau misalnya begini, Iya. takutnya kalau kita salah pilih laki-laki gimana? Iya Coba, betul. ya. Nah ini Jonathan juga sebenarnya masih kerja gitu. Dia tuh apa ya, masih freelance kali ya Betul. kalau misalnya kerjaan gitu. Jadi sebenarnya masih belum stabil juga keuangannya. Gue ngakak nih ada yang komen gini, ke maaf ya, Bil air kelapa airnya siapa yang ngisi? Terus gue kepikiran, iya juga ya. Aduh ya Allah, gue bisa-bisa ini ketawa nih suaminya. Yang itu dari pohonnya dari Allah. I'm asking her about married life. Pokoknya tentang Iya. you both. Iya, Nah. gitu. Jadinya dia sebenarnya juga untuk finansial masih belum stabil ya, gitu. Cuma kan balik lagi yang namanya niat buat ibadah gitu kan pasti ada aja jalannya gitu. Enggak, Dan- maksudnya tapi secara untuk gimana ya Kak? Dia kan beda negara ya maksudnya, tapi terus dia juga baru belajar Islam. Lu gimana Culture-nya caranya? sih. Gimana cara lu mengajarnya tentang akhlak dulu? Karena kan kita pasti bermimpi punya suami tuh yang akhlaknya baik dan Betul. soleh nih. Betul. Nah, itu gimana Nah, Kak? Cara lu membentuknya? Alhamdulillah nih ya. Kan keren ya, lu ibaratnya membimbing. Karena kan kita Iya. sebagai wanita pasti pengennya dibimbing suami kan. Tapi kata Tasya ini karena suaminya mualaf, jadi kayak dia membimbing tuh gimana nih Kak? Gue penasaran Jadi sih. sebenarnya nih ya, dia akhlaknya nggak usah dibimbing juga emang dari sananya gitu. Anaknya udah baik. Udah bagus Oke. gitu. Jadi dari dia ini kan datang dari keluarga Katolik yang benar-benar Katolik banget kan. Oke. Gitu. Jadi dari neneknya, kakeknya, papahnya dan segala macamnya itu keluarga dia itu semuanya emang Katolik yang benar-benar Katolik gitu. Jadi dari segi akhlak ya mereka memang benar-benar mengikuti banget ajaran-ajaran tersebut gitu kan. Terus juga dia dari keluarga yang memang berpendidikan gitu. Oke. Papahnya dia kan salah satu profesor di Aachen University kan, di RWTH University gitu, salah satu profesor di sana. Jadi ya dari keluarganya pun udah kelihatan nih dia bagus gitu, akhlaknya, attitude-nya bagus. Makanya nggak susah buat ngedampinginnya gitu. Yap. Untuk ngajarinnya tuh nggak susah gitu. Paling cuma dari segi beribadah aja sih yang itu harus benar-benar dibimbing gitu kan. Kayak Iya. dia untuk sholat pun sampai saat ini gitu kan masih belum benar sebenarnya gitu, karena yang namanya belajar sholat itu kan dari kita Proses. Ya, perlu proses. proses dari kita kecil aja gitu. Kadang kita sholat Nikah tuh kayak lo apa nih yang lo rasain? Em, Apa lo kaget ngeliat sifat dia atau enggak apa sih. gitu loh? iya, my nails
Sebenarnya nggak ada sih, karena emang dari awal pacaran sama dia tuh yang orangnya terbuka banget gitu. Terbuka banget, dia orangnya apa adanya. Jadi kalau dia nggak punya duit ya dia bilang nggak punya duit gitu. Kalau misalnya dia cemburu atau kayak gimana, dia langsung ngomong cemburu gitu kan. Cuma dia tuh yang tipe kayak ngapain sih posting-posting Tapi enak ya, to the point ya. Kalau dia tuh suka Ya kan?